Halo, salam sehat ya. Di video kali ini saya akan mengupas tuntas ya seputar jamu pelancar ASI. Aman nggak? Boleh tidak? Atau bahkan dianjurkan? Karena memang ya, kalau orang yang dari Jawa, kalau orang habis melahirkan minum jamu. Kalau habis melahirkan jangan makan ini, jangan makan itu, minum aja jamu. Ya, apa itu benar? Langsung simak ya video berikut ini. Berbagai macam nama-nama jenis jamu ya di pasaran ya, baik itu berbentuk jamu cair ya, jamu bubuk, bahkan berbentuk pil ya, itu macam-macam sekali. Dan macam-macam juga khasiatnya atau fungsi dari jamu itu sendiri. Lalu yang menjadi pertanyaan, apakah memang dianjurkan ibu dalam fase menyusui minum jamu? Amankah jamu itu dikonsumsi? Padahal selama hamil ada larangan loh meminum jamu. Tapi bolehkah ketika fase menyusui minum jamu untuk memperlancar ASI atau untuk membuat ASI itu bisa berlimpah ruah? Kita bahas ya. Tetapi sebelumnya yang baru gabung di channel Medistory ya, jangan lupa diklik tombol loncengnya, diklik tombol subscribe di bawah ini ya. Jangan lupa di-share juga agar video ini banyak manfaatnya di luar sana. Baik, langsung saja kita simak. ASI itu merupakan makanan utama yang dibutuhkan oleh bayi. Maka tak heran juga ya, ibu yang di masa fase menyusui itu memerlukan produksi ASI yang berlimpah. Bahkan kualitas dari ASI itu bernutrisi tinggi, sehingga kandungan dari nutrisinya itu tercukupi ya untuk kebutuhan si bayi. Menyusui dari usia 0 sampai 6 bulan ya, itu minimal ya. Dimana makanan utama ini harus bisa mencukupi kebutuhan kehidupan si bayi. Dari alasan inilah ya, ibu menyusui ini berusaha agar dapat mencukupi kebutuhan bayi. Yang salah satunya ada yang memproduksi jamu semasa fase menyusui. Jamu itu merupakan tergolong dalam kategori obat tradisional yang diolah dari tumbuhan-tumbuhan sehingga menghasilkan ramuan yang disebut jamu. Jamu ini juga digunakan ya secara turun-temurun dari nenek moyang zaman dahulu. Namun apakah jamu ini aman bagi ibu menyusui untuk dikonsumsi oleh bayinya? Dan bagaimana ya tips minum jamu yang aman pada fase menyusui? Nah, faktanya ya, mengulas dari pertanyaan tadi, ternyata minum jamu pasca melahirkan ya, atau digunakan oleh ibu menyusui, dikonsumsi oleh ibu menyusui itu tidak berbahaya. Bahkan dari bahan-bahan yang digunakan untuk meracik jamu itu sendiri itu dipercaya ya bisa mempercepat pemulihan luka pasca melahirkan. Dan dari kandungan racikan-racikan pada jamu ya, itu bisa juga memperlancar produksi ASI. Jadi ya, mam sebelum mengkonsumsi jamu ya pada masa menyusui atau pasca melahirkan, mam harus tahu ya kandungan dari racikan-racikan pada jamu tersebut. Jangan asal minum, misalkan ingin memperlancar ASI yang diminum beras kencur, kan nggak nyambung ya. Jadi yang diminum adalah jamu yang ada kandungan-kandungan tanaman-tanaman atau bahan-bahannya itu yang digunakan untuk memperlancar ASI atau juga untuk mengentalkan ASI. Nah, lalu bagaimana tips mengkonsumsinya agar jamu ini aman ketika diminum oleh ibu menyusui?
Jadi tidak sembarangan ya, dalam meminum jamu itu ada kadar takarannya. Bila mana salah atau berlebihan ya, itu bisa berbahaya ya. Pertama adalah hindari ya, ketika mengkonsumsi jamu jangan terus minum obat dari dokter. Hal ini bertujuan untuk menghindari reaksi ya dari efek samping obat yang tercampur pada jamu. Kemudian yang kedua ya, perhatikan reaksi bayi ketika mams setelah mengkonsumsi jamu ya. Apakah ketika mams mengkonsumsi jamu setelah itu bayi mengalami diare atau mengalami kolik ya, dengan nangisnya yang terus-menerus tidak berhenti-henti? Sebaiknya hal ini ya, minum jamu dihentikan. Karena hal ini bisa saja bayi mams itu tidak cocok atau alergi dari bahan-bahan yang digunakan untuk meracik jamu. 3. Bila mana mams memiliki riwayat penyakit tertentu ya, yang bila mana tidak dianjurkan minum jamu, jangan sekali-kali minum jamu ya. Nah, karena ada faktor yang dikhawatirkan ya, yang terjadi efek samping bagi ibu menyusui maupun bayinya ya, karena mengkonsumsi jamu, maka sebaiknya mams harus konsultasikan dulu ya keadaan kondisi mams pasca melahirkan. Mams bisa konsultasikan kepada dokter mams ya. Baik, demikian video yang saya buat, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa di-share di berbagai tempat video ini agar lebih bermanfaat lagi di luar sana. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.